Shalom, shalom, soteria, soteria, haleluya. Puji Tuhan saudara, berjumpa kembali dengan saya Bejana dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, HDM. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ada kelepasan saudara. Ya, saya hari ini mau memberikan pelayanan untuk saudara semua di mana saja berada, siapapun engkau. Saya melayani berdasarkan pelayanan kemanusiaan, saudara. Ya, saya akan melayani pelayanan kelepasan secara khusus. Bisa saudara gunakan pelayanan ini ya, lewat YouTube. Ya, pelayanan ini, kelepasan ini, saudara. Ya, dapat diikuti oleh siapa saja. Ya, nanti saya jelaskan. Pelayanan kelepasan apa? Ya, saya melayani ini juga lewat telepon, saudara, sudah berkali-kali dan Roh Kudus itu bekerja. Apalagi lewat YouTube, saudara melihat saya, ya, Bejana Tanah Liat, ada Roh Kudus, saudara. Ya, pelayanan kelepasan apa yang akan saya lakukan untuk saudara? Tapi sebelumnya saya ini kan menggunakan sarana, saudara, perintah Tuhan. Saudara siapkan saja dulu, siapkan dulu, ya, minyak yang tanpa alkohol tapi sudah dikuduskan. Tapi kalau minyakmu belum dikuduskan, sekarang ini saya mau kuduskan, saudara, ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang belum dikuduskan dari tempat ini, Roh Kudus akan menghembusi minyakmu itu. Dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus yang bekerja. Bukan karena minyak, tapi Roh Kudus yang bekerja untuk memberi kelepasan dari ikatan-ikatan kuasa-kuasa si jahat. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari saudara. Ya, ikatan dari apa, saudara? Khusus hari ini, saudara. Ya, hari ini saya berdasarkan sesuai dengan tema besar saya, firman, doa dan pengurapan. Kita lihat, saudara. Di dalam surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Demikian, saudara. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saya akan berbicara mengenai roh lain, saudara. Tema saya ini dilepaskan dari ikatan roh lain. Ini tema saya. Ya ini ya, tadi ya saudara ya. Mengenai roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya. Ada roh lain, saudara. Lah, roh yang sudah kita terima dari Tuhan ini roh apa? Roh kita sendiri manusia. Kita terima dari Tuhan. Ya, kita diberi roh. Di dalam diri kita ini ada roh. Kita hidup ini karena roh, saudara, dari Tuhan. Ya. Terus ada lagi, saudara, dalam kehidupan kita ini, dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan kelepasan kalau ada orang-orang yang terikat oleh roh lain. Dengarkan baik-baik. Ya. Ini banyak, saudara. Kalau beberapa Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan ya, di kitab Ulangan pasal 18 itu kan ayat 9 dan ya 10, 11 itu kan itu juga roh lain, saudara. Ya, dengan tema jangan ikut-ikutan. Itu berapa Rabu yang lalu. Nah, ini saya mau secara khusus, spesifik, saudara. Roh apa ini, saudara? Tidak semua ya, tapi saya menyampaikan ini, saya melayani, saudara. Tidak 1-2 kali, tapi banyak. Di mana-mana kepada siapa saja. Saya tidak bicara mengenai agama-agama, saudara. Tapi saya bicara mengenai diri kemanusiaan. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi Roh Kudus kepada saya, dan saya memberikan kelepasan untuk orang-orang yang terikat oleh roh lain. Apa ini, saudara, roh lain ini?
ya, terikat oleh roh lain. Lalu saya nanti menggunakan kekuatan siapa untuk melepaskan ini? Tapi sebelumnya saya akan mohon kepada Bapa supaya membungkus saya dengan kuasanya. Saya dibungkus, keluarga saya di mana saja dibungkus. Saudara-saudara yang sekarang mengikuti ini juga dibungkus oleh kuasa Tuhan. Ya, ini dapat saudara lakukan kepada ada keluarga atau sendiri-sendiri atau kepada siapa teman, ya, dibungkus dulu oleh kuasa Tuhan. Nah, roh lain ini apa, saudara? Ini saudara-saudara, yang pertama saudara, mengenai roh susuk. Nah, saudara, roh susuk ini saudara, tentu ada yang tahu, tapi banyak yang tahu, tapi ada yang tidak tahu. Roh susuk ini saudara ya, ini di dalam tubuh seseorang, ya, itu kalau roh susuk yang jenisnya pakai benda padat. Benda padat apa saja saudara? Bisa itu merupakan logam, besi, bisa emas, perak, tembaga, ya, bahkan sampai inten berlian. Ya, itu yang ditanam di dalam tubuhnya seseorang. Ya, ditanam di mana saja, mulai dari gini ya, ujung kepala sampai telapak kaki. Semua, bahkan ke seluruh tubuh ini, dan bahkan di tempat-tempat yang sangat privasi, saudara-saudara, ya, di tempat-tempat tertentu yang privasi, dimasukin benda padat itu susuk dan ada rohnya, mengikat. Kenapa ada rohnya? Karena sebelum dimasukkan benda-benda padat itu sudah dimantrai, saudara. Ya, saya sudah menyampaikan beberapa yang lalu ya, mantra, pemantra, ya, itu ada perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan daya gaib. Nah itu saudara, itu iblis, mantra-mantra, padat saudara. Nah kebanyakan kalau benda padat ini, ya yang padat ini, banyak yang tahu. Itu siapa sajalah. Saya pernah melayani mereka yang sakit sempat koma, berlama-lama saudara. Tidak sehari, 2 hari, bulan, tahun, bertahun-tahun, sampai sekarang ini ada. Ya, dan ada yang tidak koma, biasa-biasa saja. Ada yang sakit, saudara, kesakitan luar biasa, teriak-teriak sampai mau dilepaskan itu ikatan dari roh susuk itu dengan daun kelor, tidak bisa. Saya melayani semua, saudara, soalnya ya ini bukan saya kalau melayani HDM ini tidak bisa makanya sekedar teori-teori aja. Ayat-ayat tak ada banyak di Alkitab ini, tapi untuk menjadi pelaksana. Ya, ini saya lakukan karena tugas saya, bukan saja dari Tuhan, tapi dari gereja Tuhan, Gereja Salmasi Pringgading Semarang. Saudara-saudara, layanan kelepasan dari roh susuk. Pertama adalah yang padat, saudara. Ini kebanyakan kalau yang padat ini mereka tahu, masih, ya, tahulah, ingat gitu ya, meskipun dia masih anak-anak. Tapi ada yang kedua yang bentuknya cair, air, berupa air saja, apa saja, tapi air itu sudah dimantrai juga. Itu roh susuk, itu yang diminum, yang dimakan, diminum, saudara-saudara. Itu sebagian besar orang tidak tahu, lupa, tidak mengerti. Karena mulai anak-anak kalau diberi seperti itu kan ya tidak ngerti. Tujuannya untuk apa? Macam-macam, saudara. Roh susuk ini tujuannya untuk macam-macam, saudara. Ya, kalau ceritakan banyak. Ya, tapi itu adalah yang disebut roh lain, pekerjaan iblis. Ada mantra-mantranya semua. Nah ini saudara, yang cair air inilah yang perlu diwaspadai, karena banyak yang tidak mengerti, saudara. Ya, baik mereka, apalagi kalau sudah koma, tidak ngerti sama sekali. Kalau belum koma pun tidak mengerti, saudara. Hanya orang-orang yang Tuhan berikan hikmat, Roh Kudus bekerja, mengerti. Puji Tuhan, saudara. Saya tidak mau meninggi membangga-banggakan saudara, tapi saya bersyukur kepada Tuhan saya diberikan hikmat itu. Untuk mengerti orang ini, kalau ada padat ya sudah mereka mengaku kan, kadang-kala kan tidak mengaku, ya. Tapi setelah saya katakan dia akhirnya mengaku, saudara. Tapi kalau yang cair air, oh tidak mudah, saudara. Tapi ini ada. Nah ini saudara, pertama adalah roh susuk. Ini berbahaya, ini mengganggu.
aktivitas keimanan kita. Maaf saudara, beribu maaf ya saya katakan. Apakah orang yang sudah dibaptis bisa langsung lepas? Belum tentu. Ada bisa, tapi belum tentu. Saya banyak mendapatkan hal seperti itu. Dan nyatanya saudara, banyak orang-orang yang sudah melayani macam-macam lah, sampai usia usur, usia lanjut, melayani macam-macam, tapi ternyata ada susuknya. Banyak cair saudara. Nah ini kalau tidak dilepaskan, bahaya saudara. Lah, iyalah, itu kan baik berupa padat maupun cair. Itu, wah, dosa. Saya melayani banyak lah itu ya. Bukan orang yang sudah di dalam percaya kepada Tuhan Yesus saja, tapi di luar itu banyak saya melayani. Macam-macam, saya tidak mau cerita itu ya. Itu privasi orang masing-masing. Kedua, melepaskan daripada roh lain, yaitu roh kepahitan. Ya, orang yang ada benci, dendam, atau semacamnya itu sehingga menimbulkan kepahitan dalam hatinya, roh kepahitan. Itu baik di dalam ketika mereka mendengar ucapan dari seseorang, perbuatan seseorang, macam-macam lah, masalah hutang piutang dan segala macam itu bisa menimbulkan roh kepahitan ini. Baik, ya itu baik di tengah-tengah keluarga rumah tangga, suami istri, oh bisa, banyak. Ya, orang tua dengan anak, dan sebaliknya, menantu mertua, demikian sebaliknya, saudara dengan saudara, bahkan dengan teman-teman yang lain seprofesi, ya ketua ini ketua itu dalam persekutuan ini persekutuan itu. Loh saya yang melayani sih saudara, itu seperti itu, kepahitan, roh kepahitan. Hati-hati saudara, perlu dilepaskan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kedua itu roh kepahitan. Yang ketiga, roh jimat. Ya, mereka yang minta-minta jimat kepada orang-orang tertentu. Oh saya melayani saudara, ada jimatnya berbentuk macam-macam saudara. Ya ada yang berbentuk emas, bentuk perhiasan loh saudara, ada. Dan macam-macam itu jimat. Ya ada yang dibungkus kertas, isinya macam-macam. Waduh, wah saya banyak melayani saudara. Ya ada yang jimatnya diberi kayak apa namanya, muntu. Waduh, ada yang di dalam botol kecil, isinya cairan. Wah, macam-macam saudara. Saya hanya menyampaikan 3 hal ini. Ini kalau ada, saudara ya. Ya, sekarang ini mungkin ada yang sakit sedang koma. Di mana saja berada. Ya. Kalau saudara mau ngikuti ya, nanti saya ajarkan bagaimana caranya. Nanti begini saudara-saudara. Ya. Kalau ada yang koma, baik tidak sedang koma, tapi mereka sadar bahwa dia pernah melakukan ini, ada kepahitan, ada roh susu, ada roh kepahitan, ada roh jimat. Ya, ingin dilepaskan dari roh itu roh lain, saya katakan. Ya, masih banyak macamnya loh saudara, tapi saya mau ini saja dulu. Ya, nanti pakai minyak yang tadi sudah dikuduskan. Nah, saudara yang mau untuk keluarga yang ada koma atau sakit gimana, ya, nanti pertama adalah di dalam nama Tuhan Yesus oleskan itu. Oleskan itu, hidayahnya. Saudara pegang, makanya berhubungan. Karena koma. Nah, kalau mereka masih sadar, biasa mendengarkan saya begini, saudara bisa mendengarkan, ngikuti. Ya sendiri ya, diurapi dulu. Diurapi. Saudara kalau kepengen, nanti saya lepaskan. Semua ini, roh lain. Roh susuk, roh kepahitan, roh jimat. Hati-hati saya beritahu. Ya, hati-hati benar. Apakah bisa sampai masuk surga? Tidak bisa, saudara. Tidak boleh di sana ada roh ini. Ya, meninggal dalam ada membawa susuknya, membawa kepahitannya, membawa jimatnya. Tidak bisa, harus dilepaskan saat ini. Kalau saudara mau, saya mau lepaskan. Tapi saya berikan ada resiko-resiko kalau mereka itu koma ya, kebanyakan. Kalau yang masih muda-muda sehat kan tidak problem. Tapi banyak yang masih yang sudah koma, yang sudah usia lanjut, sakit-sakitan juga. Ya ini resikonya bisa.
Setelah saya memberikan kelepasan, saya tidak mengerti, saya sudah menyampaikan pada mereka-mereka yang saya layani, saya beri waktu hanya sebulan. Kalau saya sudah lepaskan roh itu, saya tidak melepaskan roh manusia, itu milik Tuhan. Nah, hati-hati jangan sampai salah mengerti, saudara. Yang dilepaskan adalah roh lain. Yang ada yaitu dari iblis ini, yaitu roh susuk, roh pahit, dan roh yang jimat tadi. Ya, waktu sebulan. Tuhan bisa sembuhkan loh. Sebulan tapi waktunya. Tapi yang sering kali ketika mereka koma, saudara, tidak berapa lama lah sebelum sebulan Tuhan panggil. Saudara-saudara, kita susah menyelidiki ini. Kenapa? Orang yang ada ininya kalau koma susah. Maaf ya, tanda petik, susah meninggal. Coba cari ayat, saudara. Silakan yang mengerti coba. Semua itu ada mantranya, baik cair mau padat, kepahitan. Oh, saudara, saya mau lepaskan. Ya, saudara siap ya? Saya mau lepaskan, saudara. Saya sampaikan ini. Jadi saudara berhadapan ini dengan saya. Bencana, saya mau melayani khusus untuk memberikan kelepasan daripada ikatan roh lain. Bagi saudara-saudara yang terikat oleh roh lain yang saya sebut tadi. 3 aja dulu, kalau ada yang lain saudara bisa nyebut saja lah. Ya, di dalam doa ini. Ya, saudara, mulai ya. Apa? Hamba mengucap syukur kepadamu. Urapanmu Tuhan. Dan saudara saya mau sampaikan, saya menggunakan kuasa apa? Kita lihat saudara. Kita lihat di dalam Injil Matius ya. Injil Matius pasal 16 ayat 19 dikatakan begini. Injil Matius pasal 16 ayat 19. Tuhan mengatakan begini saudara. Ya waktu itu kepada muridnya. Tapi sekarang kepada saya dan saudara. Kepadamu akan kuberikan Tuhan Yesus kunci kerajaan surga. Apa saudara? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya, luar biasa dahsyat kalau saudara dan saya ini mendapatkan kuncinya itu, kerajaan surga. Kuasanya Tuhan, tenaganya Tuhan, Roh Kudus. Aku memiliki saudara. Aku mau melepaskan saudara sekarang yang terikat oleh roh lain yang saya sudah sampaikan ini. Apa terima kasih. Sekarang Bapak. Sekarang saudara-saudara, saudara dapat mengoleskan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik diri saudara sendiri kalau ada, maupun yang koma atau yang sakit atau siapa, keluarganya, oleskan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dioleskan. Oleskan. Dah, selalu saudara pegang. Saudara pegang, pelan-pelan di dadanya atau pegang tangannya, pokoknya berhubungan. Kalau sudah sendiri kan saudara pegang sendiri, tumpangkan tanganmu. Di dada atau di kepala. Apa? Sesuai dengan firman-Mu dalam Injil Matius pasal 16 ayat 19. Kunci kerajaan itu Tuhan. Kunci kerajaan surga, kuasa dan tenaga daripada roh-Mu itu Bapa sudah ada padaku. Sekarang apa yang kuikat di dunia akan terikat di surga. Apa akan kulepas di dunia akan terlepas di surga. Sekarang mereka sudah menumpangkan tangan atasnya sendiri atau kepada saudaranya sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini saya lepaskan itu segala ikatan-ikatan roh lain dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, bebas, balas engkau roh lain itu. Sekarang dia milikmu Tuhan, sepenuhnya milikmu. Jiwa, roh dan tubuhnya hamba serahkan dia. Sepenuhnya kepadamu ya Bapa, kuasa-Mu yang bekerja atasnya, dan lepas itu semua, siapapun dia, oleh hembusan Roh Kudus ini, dari tempat ini, aku sudah lepaskan itu, ikatan roh lain itu, dan sekarang Roh Kudus yang bekerja, jadilah kehendak-Mu atas mereka, jiwa, roh dan tubuhnya. Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan kepada keluarganya, semuanya diberkati. Terima kasih Bapak,
Oh haleluya, puji Tuhan, glory, terima kasih Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga ini. Karena mereka milik-Mu Tuhan, mereka kesayangan-Mu, mereka umat-Mu semuanya, siapa saja. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa dan tenaga itu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Terima berkat Tuhan. Engkau disembuhkan engkau yang sakit. Engkau dipulihkan dalam rumah tanggamu. Engkau dipulihkan dalam ekonomimu, keuanganmu. Berkat Tuhan turun atasmu. Engkau dipulihkan, engkau diberikan berkat-berkat surgawi, berkat ilahi, berkat rohani, berkat jasmani ditambah-tambahkan semua kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkatimu. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara. Rabu yang akan datang. Dia yang maha besar, yang akan mengerjakan segala sesuatu dari lewat YouTube ini. Karena Roh Kudus itu berhembus, mengalir tanpa batas. Haleluya. Amin.